Jangan sesat. Kalau ada pengkhotbah berkata kalau lumpuh berjalan adalah sukacita surga, itu penipu dan pembohong. Catat dong baik-baik. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Kebenaran khotbah. Ini penting sekali. Makanya 10 orang sakit kusta, 9 menyedihkan hati Tuhan dengan pertanyaan retoris Yesus kepada murid-muridnya. Bukan supaya murid-muridnya bisa menjawab, tetapi bahan perenungan supaya murid-muridnya tahu ciri utama pengikut Kristus bukan sakit sembuh, tapi bertobat dan berubah karakter. Bukankah semuanya telah sembuh? Kemana yang 9 lagi? Kata kemana bukan Tuhan gak tahu. Tapi supaya muridnya tahu, itu tidak ada ibadah sedikit pun orang-orang sakit sembuh gak bertobat. Jadi jawab Bapak Ibu. Orang Kristen suka gak kesembuhan? Yang keras dong. Orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis suka gak kesembuhan? Maafkan saya, penjahat suka gak kesembuhan? Kalau sampai penjahat suka kesembuhan, itu membuat kita sadar bahwa kesembuhan itu gak ada istimewanya. Penjahat pun suka, gak ada istimewanya. Halo? Makanya saya bingung kalau gereja-gereja menekan kesembuhan. Gak selaras dengan pikiran Kristus. Pakar bahagia. Tolong jawab Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Tahu memelihara? Arti memelihara, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Sekarang pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Ada enggak firman Tuhan? Kasihlah musuhmu. Jawab yang keras. Ada enggak? Ada enggak firman Tuhan? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada gak firman Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Penjahat suka gak? Yang keras dong. Enggak. Agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis. Suka gak membalas kejahatan dengan kebaikan? Enggak juga. Jika ditampar pipi kiri kasih pipi, enggak juga. Orang Kristen suka gak? Enggak juga. Sebenarnya enggak banyak Kristen menurut Yesus. Enggak banyak. Makanya Tuhan katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tidak ada perbedaan signifikan sakit sembuh di kalangan orang Kristen dengan kepercayaan lain. Semua suka. Karena itu kebagian umum. Gak ada istimewanya. Makanya saya peringatkan Anda Bapak Ibu. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Halo. Kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya kesembuhan itu kebodohan. Catat dong baik-baik. Sayang khotbah kayak gini kurang populer. Saya ulangi kalau Anda pernah khotbah saya tanya Anda. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, lanjut kemana? Ke Singapura, ulangi. Lebih keras. Kita maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesana enggak? Delay 2 kali? Delay 3 kali? Jangan-jangan ngamuk Anda. Konsisten dong. Mana lebih bagus, Singapura atau surga? Yang keras dong. Lebih keras dong. Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Aduh siuman lah Anda ini. Ajaran-ajaran menekankan kesembuhan itu blunder. Makanya saya pernah mimpin seminar tentang kesembuhan ilahi. Kalangan pendeta dan dosen teologi. Saya bilang sama mereka. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70 Pak Pendeta. Oke itu Alkitab kan. Lebih daripada itu 80. Apa upahnya? Penderitaan. Di tengah selingan, coffee time, makanan kecil. Ada pendeta bilang, kalau gitu Pak Ridwan, kalau anak saya umur 4 tahun sakit, boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak keras, boleh 4 tahun kan? Boleh, doa kesembuhan lah 4 tahun, boleh. Keras langsung jawab.
Terus ada pendeta bilang, Pak Ridwan umur saya 44 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Karena 44 udah setengah jalan. Setengah suara lah. Boleh. Ada pendeta, Pak Ridwan umur saya 69. Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Boleh. Boleh. Karena 69 udah lewat. Mau sebentar lagi finish nih. Boleh. Ada pendeta pensiunan. Pak pendeta, saya mau tanya Pak. Ada apa? Ada apa Pak? Umur saya 85. Sakit-sakitan. Boleh enggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Take off lah. Enggak niat Anda masuk surga. Kadang-kadang orang jahat. Ada mbahnya umur 92 tahun. Ulang tahun. Nyanyinya apa? Panjang umurnya. Nyiksa, Anda itu nyiksa. Jangan-jangan kebutuhan Anda takut mbah lu gak ketemu lagi. Padahal mbah Anda udah kadang-kadang lupa, kadang-kadang sulit kenal. Dia bilang lagi panjang umurnya. Dalam hatinya, aduh Tuhan jangan panjanglah menderita. Cucu-cucunya panjang. Ya Tuhan gagal fokus. Tolong jawab Bapak Ibu anak-anak muda, tolong jawab. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Kristen. Semua khotbah-khotbah kesembuhan hanya cocok bagi orang gak percaya. Bagi orang percaya, khotbahlah pengajaran supaya mereka ada pertumbuhan dan berbuah. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Mulai detik ini Bapak Ibu, jangan lagi main-main. Tinggalkan dosa yang menimbulkan kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Halo Bapak Ibu, jangan Anda punya hikmat dunia, apalagi hikmat setan. Berbuat dosa, Anda punya kemampuan gak ketahuan, mengerikan. Kanker sebaiknya ketahuan sejak awal, apalagi dosa. Catat baik-baik. Kalau ada anak remaja nyolong duit orang tuanya. Dilihat gak ada orang, begitu diambil lagi ngantongin. Ketahuan mamanya, mujizat gak? Mujizat. Ngelawan muka Anda. Makanya saya ajarin jemaat, tolong berdoa. Karena dosa itu keji, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Tetapi dalam nama Yesus, kalau sampai saya berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi aku yang dablek ini, bahwa aku gak pernah cocok berbuat dosa. Keren doa begitu daripada doa kesembuhan. Gak ada amin kalau khotbah gini. Halo, mujizat di atas kesembuhan. Sorry, saya kasih ilustrasi. Ketika bapak-bapak selingkuh. Apa keras? Selingkuh. Apa itu selingkuh? Berhubungan sama kuntilanak. Dia janjian sama si kuntilanak ini depan Tunjungan Plaza. Dia jemput, dia bawa ke Batu Malang ke satu hotel untuk berzina. Tolong perhatikan. Sampai di lobi hotel, pesan kamar untuk berzina. Lagi pesan kamar, ketemu ibu mertuanya. Mujizat enggak? Ketawa Anda mengandung unsur penolakan. Mujizat enggak? Yang keras dong. Itu mujizat. Maafkan saya Bapak Ibu, Anda sedang mengerikan kalau Anda berbuat dosa, enggak ketahuan Anda lega. Anda lagi digembalakan setan. Catat baik. Bahkan ada orang berzina, enggak ketahuan sama istrinya, dia berdoa, Tuhan terima kasih atas perlindunganmu. Terima kasih. Itu kesurupan tingkat tinggi. Saya kasih tahu Anda sebelum Anda mati, itu kesurupan tingkat tinggi. Jangan pernah menikmati berbuat dosa enggak ketahuan Anda lega. Anda lagi ditipu setan, bapak pembohong mentah-mentah. Makanya saya berani katakan bersyukur Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Itu gak ada amin.
Ayolah. Yang terakhir, karena kita ada perjamuan kudus yang terakhir. Kebahagiaan sejati. Ulangi apa? Tolong kita buka Markus 1 ayat 42. Yuk supaya kita bertumbuh. Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Kok saya sendiri lebih keras suaranya daripada yang rame-rame. Ulangi. 1, 2, ya. Seketika itu juga. Tolong cerdas. Kata mana yang merepresentatifkan keterangan waktu? Seketika. Halo Bapak Ibu, yuk cerdas, jangan gampang dibohongi. Tuhan perlu waktu tahunan atau seketika membuat orang lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Tahu nggak apa yang sedang Tuhan sampaikan dari aspek keterangan waktu? Siuman Bapak Ibu, anak-anak muda. Kata seketika ini yang Tuhan sampaikan apa? Hei umatku, ini mujizat terendah. Kenapa engkau nggak selaras dengan pikiranku? Ini mujizat terendah, nggak repot-repot seketika. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Ibu-ibu lihat saya, ada nggak firman Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ibu-ibu kalau tahu katakan amin. Ya, ada. Tolong jawab ibu-ibu. Membuat istri tunduk pada suami seketika atau pelajaran tahunan? Tahunan. Artinya apa? Ini mujizat terindah. Ayo siuman. Ini mujizat terindah. Mujizat mahal. Gak seketika. Karena ini mahal. Tapi saya sedih. Ibu-ibu lebih sedih ketika dokter berkata, Bu, Anda kanker rahim stadium 4. Nangis. Tapi kalau pendeta bilang, Bu, ibu berdosa ngelawan suami. Biarin. Waduh. Ini kesurupan tingkat tinggi loh ini. Dan pura-pura gak nyambung. Ini kesurupan tingkat tinggi nih. Ada orang dibilang dosa masih galak. Dibilang kanker nangis. Memang masih susah ngajarin orang Kristen itu benar. Pendeta pun sulit jadi orang benar. Karena banyak pendeta juga masih main-main dalam dosa. Ini penting. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman seperti ini. Bapak-bapak lihat saya. Bapak-bapak lihat saya. Ada gak firman Tuhan, hai suami kasihlah istrimu. Mengasihi istri itu bisa seketika atau pelajaran tahunan. Bapak-bapak, Anda kalau lebih suka mengasihi istri daripada sakit sembuh, Anda mulai selaras dengan pikiran Kristus. Bapak-bapak, kalau Anda lebih suka mengasihi istri daripada ganti mobil baru, Anda mulai selaras dengan pikiran Kristus. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Ini proses panjang, gak bisa seketika. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Kebahagiaan sejati. Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Artinya untuk menuruti segala perintah Tuhan harus mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan tak kenal maka tak sayang. Anda dan saya harus mengenal Tuhan. Makanya orang Kristen jangan hanya suka sekedar ibadah minggu dengar khotbah. Tetapi tidak mau dalam kelas-kelas pemuritan, pengajaran untuk memiliki pengenalan akan Allah. Di gereja saya seluruh jemaat harus ikut kelas pemuritan. Makanya di hadapan gereja yang benar gak populer. Big church, gereja besar itu gak populer. Jangan Anda anggap gereja hebat itu jemaatnya puluhan ribu. Tidak. Kalau jemaat puluhan ribu, kenapa Yesus sanggup memuridkan seratusan ribu? Kenapa dia muridkan 12? Karena dia sedang mengajar kita.
Lebih menekankan kualitas daripada kuantitas. Tapi kita suka yang dikagumi dunia, nggak dikagumi Tuhan. Makanya saya bilang jemaat, setiap orang bertobat lahir baru harus masuk kelas pemuritan. Supaya mengenal Tuhan. Itu proses. Makanya nggak bisa seketika. Penutup, Bapak Ibu. Mana lebih cepat panen, jagung atau jati? Siapa yang tahu jagung berapa lama baru panen? Yang tahu keras dong? 3 bulan. Jagung 3 bulan. Jati tahu nggak berapa lama? Puluhan tahun. Jawab, mana lebih mahal, jati atau jagung? Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Jangan lagi suka kebahagiaan sejagung. Sukalah kebahagiaan lebih keras. Ya. Lebih suka lah kita doa puasa bagaimanapun kelakuan istri kita. Kita tetap mengasihi istri kita. Karena kita mengasihi istri kita gak ada kaitannya dengan kelakuan dia. Kita mengasihi istri kita karena kita mengenal Tuhan penebus kita. Dan kita mengasihi dia. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku. Ibu-ibu, jangan lagi doa puasa supaya sakit sembuh. Doa puasalah supaya Anda pelaku firman Tuhan, termasuk tunduk pada suami. Anak-anak, jangan lagi suka sekedar Anda kerja gajinya gede, bukan. Doa puasalah, apapun alasanmu jangan lawan orang tua. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju tepuk tangan yang keras.